Haleluya, kembali kita ketemu dan jemaat dalam pembacaan Kidung Agung pasal 3 sampai pasal 5 hari ini ya kita membaca. Dan sekali lagi saya katakan, saudaraku kasih tahu bahwa bagi Rabi Yahudi membaca Kidung Agung ini adalah pembacaan yang luar biasa, saudaraku. Mereka menempatkan menjadi kitab yang kudus di antara yang paling kudus, saudaraku kasih Tuhan ya. Jadi kitab yang sangat dikuduskan oleh mereka. Itu sebabnya apabila mereka membaca kitab Kidung Agung ini, saudaraku, mereka akan melepaskan kasutnya, saudaraku. Bahkan saya sempat mendapat informasi bahwa kitab Kidung Agung ini dibaca oleh orang-orang yang sudah umur 50 tahun ke atas. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat pasal 3, 4, dan 5, sepertinya ada hal-hal yang bersifat sensual, saudaraku, di pasal itu, saudaraku kasih Tuhan, sehingga bisa dibilang jarang sekali kitab ini menjadi kitab pembacaan atau dalam pelayanan firman untuk anak-anak sekolah minggu, saudaraku kasih Tuhan. Dianggap ya memang seperti saya katakan tadi bahwa kitab ini harusnya dibaca oleh orang yang memiliki pemikiran yang sudah matang, saudaraku kasih Tuhan ya, baik secara umur maupun secara rohani ya, sehingga nggak ngelantur kemana-mana pikirannya. Nah, pasal 3 Lembaga Alkitab memberikan tema itu impian mempelai perempuan. Nah, memang beberapa buku literatur saya baca ini bersifat kerinduan ya, mimpi daripada mempelai perempuan terhadap calon suaminya, saudaraku kasih Tuhan. Dan sekali lagi saya mau ingatkan bahwa seks itu kudus, saudaraku kasih Tuhan ya. Seks itu kudus ya. Allah yang membuat seks itu dan memberkati ya dalam lembaga pernikahan yang kudus. Tidak kudus kalau itu dilakukan di luar hal itu ya. Dan untuk menunjukkan bahwa kitab ini adalah kitab yang kudus, bukan kitab yang porno menurut pemikiran beberapa orang, saudaraku kasih Tuhan. Kita coba lihat, saudaraku, apa kata penulis Kidung Agung ini, dan itu perkataan daripada perempuan itu ya. Coba kita lihat di dalam pasal 3 ya, Kidung Agung pasal 3 ayat 4 dikatakan, baru saja aku meninggalkan mereka, yaitu peronda-peronda itu, ketemui jantung hatiku, kupegang dan tak kulepaskan dia, sampai kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Ini kelihatan, saudaraku kasih Tuhan, dari ayat ini bahwa, saudaraku kasih Tuhan ya, mereka bukan pacaran gelap-gelapan, saudaraku ya. Tidak, saudaraku. Si perempuan dan calon suaminya itu, dia membawa calon suaminya itu ya, dalam hal ini Salomo, saudaraku, Solamit membawa Salomo menghadap ke rumah ibunya ya, menghadap ke rumah ibunya. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan ya, kitab ini jangan dibaca sebagai kitab yang sensual, saudara. Memang bagi orang cemar segala sesuatunya cemar, saudara. Cara pandangnya cemar, cara pikirnya cemar, pikirannya cemar, saudara. Jadi sesuatu hal yang baik saja bisa ditafsirkan yang aneh-aneh. Apalagi kalau tidak, saudara kasih Tuhan ya. Apalagi misalnya agak sedikit, wah itu menjadi makanannya. Nah, di sini kita lihat, saudara kasih Tuhan, perempuan ini membawa calonnya itu bertemu dengan ibunya yang melahirkannya, saudara kasih Tuhan. Jadi ini kita lihat, saudara kasih Tuhan, juga menjadi pelajaran penting bagi anak-anak muda, supaya ya kalau hubungan kalian mau direstui ya baik-baik ya, tanda kutip baik-baik ya, memang baik-baik, saudara kasih Tuhan, di mata orang, dan ingin dihargai orang, ingin dihormati orang, ingin dinilai orang positif ya, berkenan, saudaraku, juga di hadapan Tuhan ya. Bawa jujur ketemu dengan orang tua ya, jangan ya
ketemu di luar, ya jangan ketemu di luar, ya. Bawa ketemu dengan orang tua, perkenalkan baik-baik, minta restu, minta doa, ya. Kalau memang itu Tuhan berkenan, saudaraku kasih Tuhan, ya nggak lari kemana-mana, memang itu yang dari Tuhan, ya. Nah, karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, makanya dikatakan di ayat 5, saudara, sumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diinginkannya. Jadi, saudaraku kasih Tuhan, jangan membangkitkan rasa gairah itu, ya, khususnya bagi bayi anak-anak muda, ya, sebelum masuk pernikahan, saudaraku kasih Tuhan, ya. Jaga kekudusanmu di hadapan Tuhan. Jaga engkau anak Tuhan, saudaraku kasih Tuhan. Biarkan tubuhmu itu nanti menjadi milik suamimu atau istrimu, ya. Jangan berikan ke orang lain. Secinta apapun engkau, saudaraku, tetap logikamu harus jalan, ya. Jangan perasaanmu saja, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, anak-anak mudaku, ya, jemaat GPDI Kalipejaban, dimanapun juga yang mendengar, ya, mari anak-anakmu juga jaga kesucian hidupmu di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia yang sangat hari-hari ini penuh dengan kebebasan dan menganggap hal itu biasa. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan tidak seperti itu, saudaraku kasih Tuhan, ya. Jadi pagi hari ini itulah renungan firman Tuhan bagi kita semua, bagi jemaat khususnya. Tuhan Yesus memberkati kita, haleluya. Dan juga bagi yang sudah menikah, ya, jaga kekudusanmu juga, saudaraku kasih Tuhan. Hari-hari ini memang saya perhatikan di media sosial, saudaraku kasih Tuhan, sesuatu hal yang agak aneh bagi saya, saudaraku kasih Tuhan. Ada istilah-istilah, ya, selingkuh dengan, ya, orang yang lebih muda atau anak-anak sekolah, anak mahasiswa, itu biasa bagi mereka. Selingkuh dengan janda atau duda itu biasa, ya. Selingkuh dengan istrinya orang, wah, itu baru hebat. Apalagi bagi tetangga di sebelah tetangganya, itu baru hebat. Jadi roh sekarang itu udah luar biasa menjijikkan, saudaraku. Itu kuasa, itu tanda akhir zaman ini, saudaraku. Rohnya Sodom Gomora itu, ya, sudah, ya. Makanya firman Tuhan katakan dalam kitab Roma, aib mereka adalah kebanggaan mereka. Tapi bagi saya dan saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita menjaga kesucian hidup kita. Dan kita tahu, ya, selama kita di dalam dunia ini kita lemah, tetapi kita perlu Roh Kudus untuk memberikan kita kemampuan menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya angkat satu pujian untuk kita semua. Kiranya lagu ini memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan
kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamah setiap hati, dan ubahkan kami jadi baru. Oh, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan mampukan kami untuk menjaga kekudusan hidup kami. Tuhan mampukan kami menjaga kekudusan pernikahan kami. Tuhan mampukan kami oleh pimpinan Roh Kudus, anak-anak kami, mereka tetap menjaga kesucian hidup mereka, sekalipun mereka ada di angkatan di akhir zaman ini. Tuhan tolong Roh Kudus, tolong kami, sebab hanya dengan Engkau kami dapat menjalani hidup kami dengan benar di hadapan Tuhan. Berdoa buat jemaat atau mungkin seberapapun orang yang mendengarkan berita firman Tuhan ini. Mungkin mereka dalam pergumulan dalam rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa, bahkan yang jauh kami terpikirkan oleh pikiran kami. Apa yang tidak sanggup oleh kami, Kau sanggup melakukannya. Pemulihan dia dalam setiap rumah tangga. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Dan biarlah damai sejahtera pada Allah Bapa dan Roh Kudus memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan berkati.